Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Sepuh ini berbicara yang mana ketika kita sudah sholat, sudah zakat, sudah naik haji, sudah melakukan amal baik, tetapi kalau kita membenci Ahlul Bait itu tidak akan diterima dan masuk ke neraka. Ya Allah, mudah-mudahan tolong yang tahu masalah ini komentar di sini dan kasih pencerahan. Dan sebenarnya kita nggak membenci, kita itu mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang asli ya teman-teman, kita lihat ke videonya. Walaupun ada rajulan, seseorang, sofana bainar rukni wal magam, berdiri di hadapan rukun Hajar Aswad wal magam, yaitu magam Ibrahim. Fasalla wa sham, kemudian dia bersembahyang serta berpuasa. Thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, dakhalan nar. Ini hadis adalah suatu ancaman yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka jangan membenci daripada ahli bait Rasul SAW, di mana ucapan Rasulullah yang terakhir bahwasanya barang siapa seseorang lelaki dia berdiri melakukan sholat antara Hajar Aswad dan Magam Ibrahim, tempat orang tawaf sekarang, wasoma fasalla wasom, kemudian dia bersembahyang dan berpuasa sehari-hari pekerjaannya. Thumma mata, kemudian dia meninggal, wa huwa mubghidun, dan orang tersebut membenci li ahli bait Muhammad, kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, dakhalan nar, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Walaupun mereka beribadah sepanjang waktu, sehari-hari mereka berpuasa, sehari-hari mereka bersembahyang di depan magam Ibrahim, antara magam Ibrahim dan Hajar Aswad, tetapi di hati mereka ada kebencian kepada ahli bait Rasulullah sedikit saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ini adalah salah satu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW agar umatnya memperhatikan dan mencintai ahlul bait. Kami tidak butuh kasih sayang dari kalian dengan harta dan sebagainya, tidak. Kami membutuhkan kalian menghormati kami karena kami mempunyai tetesan darah langsung dengan Rasulullah SAW. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah SAW. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Ini kita akan mendengar pencerahan dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang membahas masalah nasab part 2. Ini mohon disimak dan dipahami teman-teman. Kita ke videonya. Ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter.
Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang. Masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifado siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ngerti tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air. Masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama. Dari Banten Menes, Kiai Abdurrahman. Dari Bogor Pagentongan, Kiai Abdul Hamid. Dari Majalengka, Kiai Abdul Halim. Dari Cirebon, Kiai Abbas. Dari Buntat, Kiai Amin Babakan Cuwaringin. Kiai Satori Arjayunangun. Dari Indramayu, Kiai Sujai Segeran. Dari Semarang, Kiai Ridwan. Dari Lasem, Kiai Maksum. Dari Kudus, Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu, Kiai Usman. Dari Lombok Tengah, Guru Faisal. Bertas yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun. Dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Gat. Habislah Islam dari Andalus. Terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, iltiqal khitan wa lam nizilat, terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah,
paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik ba titik 1, tatik 2, tatik 3? Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja dengan cerai. Enggak, itu kata kiai, bukan kata saya, bukan kata saya. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam,
saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak, apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Nah, itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya, tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi pendapat dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang mana tentang sana para baim. Semoga kita semuanya bisa menyimak lah teman-teman, dan ambil yang baik, buang yang buruk teman-teman, sesuai kepercayaan masing-masing, dan mudah-mudahan segera beres lah masalah ini teman-teman. Kita doakan para pejuang agama Islam semoga semuanya sehat selalu. Amin.
Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.